who we are. We are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect, oh yeah. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we believe it. Kontrol dengan bakso asli. Lagi poin. Kali boge-boge tak makan. Sampai tidak sesak. Oh salat maghrib tadi sudah susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada hari ini. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pelajaran sebagaimana biasa hari-hari biasanya ya. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah. Oke. Pada hari ini kita dipertemukan untuk membahas masalah materi tentang agama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, sebelum kita belajar biasanya kan kita membaca doa sebelum belajar. Siapa yang bisa pimpin doanya? Oke, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Alif. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu mau mengabsen dulu ya. Oke. Yang pertama ada Nancy, Adin, Ayudia, Citra Irwan,
Ada respon. Siapa yang bisa bacakan di atas? Jelas tidak? Oke? Yang pertama itu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua menyebutkan nama-nama kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, yang poin ketiga yaitu menjelaskan isi kitab-kitab Allah. Yang kelima menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang terakhir adalah menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebelumnya kita membahas tentang pengertian iman kepada Allah ya. Jadi siapa yang bisa memberikan pemahamannya tentang materi sebelumnya? Oke, silakan. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Oke, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah anak-anakku semua mampu memahami tentang materi kita yang sebelumnya ya. Kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang dalil kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan mengupas materi tentang nama-nama kitab Allah dan rasul yang menerimanya. Sejauh ini siapa yang bisa memahami tentang materi atau pelajaran tentang nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan ada 4 ya. Yang pertama apa? Oke, kitab Taurat. Yang kedua apa lagi? Kitab Zabur. Yang ketiga? Injil. Terus yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Oke, semuanya itu ada beberapa nabi yang diberikan amanah untuk menerima wahyu tersebut, yaitu kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa. Terus kalau Zabur siapa? Daud. Terus yang ketiga siapa yang menerimanya? Nabi siapa? Isa. Terus yang terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu yang terakhir ya. Baiklah, untuk materinya kita akan mengadakan diskusi, yaitu memberikan kertas LKPD untuk kalian jawab bersama ya. Hasil diskusinya sebentar kita tampilkan. Oke. Baiklah, siapa yang bisa memaparkan hasil diskusinya tadi dari 4 kelompok? Silakan, siapa? Siapa yang mau duluan? Oke, dari kelompok 2 silakan.
Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud kaum Yahudi pada abad Kaum Yahudi pada abad 10 sebelum Masehi. 10 sebelum Masehi. Siapa lagi yang bisa memaparkan? Oke, silakan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada awal abad 1 Masehi. Berisi pedoman untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Siapa lagi selanjutnya? Ya, silakan. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat dunia. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Oke, silakan. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa kepada Bani Israil pada abad 13 sebelum Masehi menggunakan bahasa Ibrani. Oke, terima kasih. Baiklah, karena anak-anakku semua mampu memahami tentang kitab-kitab, ada 4 tadi ya, kitab-kitab yang kita harus yakini, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan untuk sebagai petunjuk bagi umat manusia. Adapun yang terakhir kitab-kitabnya, yaitu kan kita pahami yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran. Oke, jadi kitab Al-Quran itu kitab ini merupakan penyempurna atau penutup dari sekian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, membenarkan kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Wahyu Allah pertama kali diturunkan dan diterima Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Berikut kandungan Al-Quran sebagai akidah atau tauhid bagi umat manusia. Yang pertama itu, yang pertama tadi ya, untuk memberikan akidah atau tauhid kepada kita umat manusia. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, hukum. Dan yang kelima, sejarah atau kisah Musa. Dan yang terakhir, dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Jadi semua yang ada, ilmu yang kita pelajari di dunia ini ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau mendalami semua isi Al-Quran, semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Dan suhu, yang pertama yaitu isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi sebelumnya itu sejarah dari petunjuk dari Al-Quran itu masih dalam berbentuk suhuf. Artinya sahabat-sahabat masih dalam bentuk hafalan, menulis di batu. Dan selanjutnya kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Dan selanjutnya tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Dan yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Dan yang kelima, manusia beriman akan dapat
dan buruk itu kan ada di dalam Al-Quran, mana yang haram, mana yang halal, mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Yang keenam itu mensyukuri segala anugerah nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita umat manusia. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tenang dan menambah ilmu pengetahuan. Artinya, dengan diturunkannya Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk kita semua umat manusia agar dapat memberikan ketenangan, karena dengan membaca Al-Quran kita hati menjadi tenang dan tenteram. Dan yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang seperti apa itu toleransi? Saling menghargai. Maka itu kita bersama dengan berteman dengan non-muslim, di situ kita bisa bersikap bertoleransi. Seperti apa itu bersikap toleransi? Menghargai apa pendapat orang lain, menghargai budaya orang lain. Begitu yang dimaksud ya, toleransi. Dan yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, musibah yang kita terima. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita agar bagaimana menghadapi kehidupan, karena semua umat manusia di sini pastinya akan mengalami yang namanya cobaan, ujian, dan berbagai macam masalah yang kita akan hadapi dalam kehidupan. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang Ibu berikan untuk hari ini bermanfaat untuk anak-anakku, terutama Ibu sendiri. Dan terima kasih Ibu ucapkan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dilancarkan, anak-anakku bisa menjadi anak-anak yang cerdas, soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.